Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Massimiliano Allegri dan Giorgio Furlani adakan pertemuan untuk menegaskan kembali komitmen mereka menurut sebuah laporan. Milan Vibes mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa Allegri telah melakukan pertemuan dengan CEO Furlani sebanyak 3 kali dalam beberapa hari terakhir untuk menentukan masa depan Milan. Allegri ingin menunjukkan bahwa dia berniat untuk tetap berkomitmen bersama Diavolo, terutama jika mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Pertemuan pertama juga dihadiri oleh Iglitare dan Zlatan Ibrahimovic untuk menyusun rencana musim depan, serta yang paling utama adalah menentukan kebutuhan pada bursa transfer. Sang pelatih menginginkan beberapa profil untuk melengkapi skuad demi membuatnya menjadi lebih kompetitif demi memenangkan trofi. Setelah kekalahan melawan Lazio, pertemuan pertama dilakukan di Casa Milan adalah setelah kekalahan memalukan melawan Udinese. Dua pertemuan berikutnya pun dilakukan. Pada pertemuan tersebut, manajemen sangat mengapresiasi sikap Allegri yang menegaskan bahwa dia tidak berniat pergi ke tim nasional Italia. AIMC marah besar setelah pengadilan menolak banding atas larangan perjalanan untuk pertandingan melawan Hellas Verona. Milan News melaporkan dalam beberapa hari terakhir bahwa AIMC atau Asosiasi Klub Milan Italia telah mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Regional Veneto mengenai larangan perjalanan bagi penggemar Milan yang tinggal di Lombardi. Larangan ini juga diberlakukan saat Massimiliano Allegri berkunjung ke markas Verona. Banding yang diajukan tidak hanya menentang keputusan Prefektur Verona, tetapi juga dokumen yang dikeluarkan dari Markas Besar Polisi, CASMS, dan Observatorium Nasional Acara Olahraga. Salah satu poin yang minta dipertimbangkan adalah mengizinkan setidaknya untuk mereka yang memiliki kartu Cuore Rossonero dapat menghadiri pertandingan di Bentegodi. Namun pengadilan tata usaha daerah Veneto telah menolak banding tersebut yang jelas membuat AIMC sangat marah. Berikut beberapa pernyataan dari Asosiasi Penggemar Rossoneri itu. Hari ini, Presiden Pengadilan Tata Usaha Regional Veneto menolak banding AIMC mengenai permintaan pencegahan oleh hakim tunggal yang menangguhkan efektivitas keputusan Prefektur Verona yang melarang penggemar AC Milan yang tinggal di Lombardi bepergian ke Bentegodi untuk pertandingan pada hari Minggu 19 April. Tim hukum AIMC yang terdiri dari pengacara Oreste Agosto, Massimo Falci, dan Giovanni Adami mengajukan pertanyaan kepada Pengadilan Tata Usaha Daerah tentang ketidakmampuan prefektur untuk memutuskan larangan bepergian ke Bentegodi yang sekarang dikaitkan dengan Undang-Undang 401/89 kepada Menteri Dalam Negeri dan pelanggaran penyelidikan dan kemungkinan mengabulkan permintaan bawahan untuk mengizinkan setidaknya penggemar setia melakukan perjalanan ke pertandingan tandang yang bahkan tidak dipertimbangkan. Tulisnya. Sebenarnya masih sangat panjang ini komplain dari asosiasi. Karena khawatir kalian bosan, jadi ya Mimin sajikan segitu aja ya. Yang minat baca nanti Mimin kasih link di deskripsi atau di komentar. Vincenzo Italiano bisa meninggalkan Bolonya musim panas mendatang dan AC Milan menjadi salah satu tim yang tertarik menurut sebuah laporan. Calciommercato.com melaporkan bahwa masa depan Italiano akan menjadi salah satu topik hangat musim panas mendatang. Setelah pemimpin Bolonya meraih trofi pertama mereka dalam 51 tahun terakhir, mereka menjaga tetap berada di papan atas pada paruh pertama. Pelatih senior itu sekarang tampaknya siap melangkah ke tim yang lebih besar. Beberapa tim papan atas Italia telah lama mengagumi sang pelatih. Salah satunya adalah Milan yang mencoba membujuknya ke San Siro pada musim panas kemarin sebelum beralih ke Massimiliano Allegri. Giorgio Furlani merupakan orang yang paling tertarik kepada Italiano. Terlebih sang pelatih memiliki kemampuan mengembangkan pemain muda dengan gaya permainan yang menyerang. Selain Diavolo, pemilik Napoli yaitu Aurelio Di Laurentiis juga ikut memantau situasi sang pelatih setelah ketidakpastian dari masa depan Antonio Conte akibat bujukan dari Azzurri. Kemudian ada juga Roma yang tampaknya siap mencari pelatih baru setelah situasi panas antara Claudio Ranieri dan Gian Piero Gasperini. Paolo Scaroni akui bahwa dia menghadapi beberapa kesulitan dalam peran Presiden AC Milan menurut sebuah laporan. Scaroni diwawancarai dalam acara Il Foglio Sportivo dan dia memberikan beberapa komentar terkait kepemilikan Milan, proyek stadion baru dan target musim ini. Berikut beberapa komentar Presiden Rossoneri itu. Malago adalah pilihan yang tepat. Dia telah mendedikasikan hidupnya untuk olahraga dan telah mengelola KONI dengan cara yang patut dicontoh. Saya berada di Lausanne ketika Olimpiade musim dingin dan tanpa dia kami tidak akan mampu melaksanakannya. Kita juga harus menghadapi perubahan budaya. Dia adalah pilihan yang bijaksana dan saya memilihnya dengan keyakinan. Pekerjaan saya sebagai Presiden AC Milan dibuat lebih sulit oleh kebutuhan untuk menerjemahkan sistem Italia ke pemilik asing. Karena kami membutuhkan 6,5 tahun untuk membangun stadion. San Siro sekarang telah dimiliki oleh klub yang merupakan tonggak mendasar. Kami telah membuat kemajuan yang penting. Semuanya berjalan dengan cara yang masuk akal. Saya berharap dapat segera menyajikan fasad stadion baru dan proyek itu sendiri. Ini adalah pekerjaan yang sangat penting bagi kota sehingga harus menerima persetujuan dari semua warga. Kami harus membuat keputusan dan mempresentasikan proyek tentu saja sebelum
musim panas. Milan dan Inter memiliki kebutuhan yang sama di kota-kota lain berbeda, sementara di sini kami telah selaras sejak hari pertama. Justru karena kami memiliki persyaratan yang sama, ungkapnya. AC Milan berpotensi berpaling dari Puma setelah beberapa tahun bersama menurut sebuah laporan. Luka Cohen melaporkan melalui akun X miliknya bahwa Massimo Calvelli yang merupakan salah satu dewan direksi di Milan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Nike. Sang jurnalis menambahkan bahwa kehadirannya dapat membuat sebuah perubahan besar mengenai dengan siapa Diavolo akan bermitra pada masa depan. Milan dan Puma menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang kemitraan mereka pada tahun 2022 yang membuat posisi merek asal Jerman itu menjadi semakin kuat bersama mitra utama klub dan pemasok pakaian olahraga. Kontrak baru dengan Puma diyakini menyentuh nominal sebesar 30 juta euro per tahun, yang mana ini peningkatan dari kontrak sebelumnya yang hanya bernilai 14 juta euro. Sebelumnya Milan sendiri juga memiliki hubungan jangka panjang dengan pesaing utama Puma yaitu Nike dan Adidas dari tahun 1998. Mundur ke 1993, Lotto menjadi pemasok pakaian hingga 1998. Kemudian Adidas lagi 3 tahun sebelumnya, dari tahun 1986 hingga 1990, logo Kappa mendampingi logo Rossoneri. Namun pada bulan Desember lalu telah muncul cukup banyak bocoran mengenai seragam baru Diavolo musim depan, sehingga hampir dipastikan musim depan Puma akan tetap bersama Milan. Setidaknya untuk musim depan tidak akan ada perubahan, tapi mari kita tunggu jika benar pengaruh Calvelli semakin besar, maka bukan tidak mungkin kerjasama ini akan terdampak. AC Milan berpotensi kembali dekati Gian Filipe Mateta pada musim panas mendatang menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa dalam beberapa bulan terakhir musim ini, Mateta bertekad untuk meyakinkan Didier Deschamps membawanya ke Piala Dunia. Setelah itu, barulah dia akan memikirkan tentang masa depannya setelah dia dipastikan tidak akan memperpanjang masa bakti bersama Crystal Palace. Bulan Januari lalu, Milan hampir mengontraknya seharga 35 juta euro, tetapi kesepakatan tidak pernah tercapai setelah sang pemain gagal tes medis. Pada musim panas nanti kontraknya akan berakhir dalam kurang dari 1 tahun. Selain itu, Palace juga telah mendatangkan Jørgen Strand Larsen yang membuat nilai Mateta akan bisa diturunkan. Namun laporan tersebut justru menyatakan bahwa hampir tidak mungkin Rossoneri kembali mendekati Mateta setelah kegagalan tes medis sebelumnya. Juventus yang juga meminatinya pada bulan Januari lalu dinilai memiliki peluang yang lebih baik, terlebih mereka siap melakukan revolusi pada lini serang musim depan. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Massimiliano Allegri terus meminta Santiago Castro sebagai striker utama musim depan menurut sebuah laporan. Milan 5 mengutip Tuttosport yang melaporkan bahwa seluruh manajemen Milan adalah penggemar berat Castro yang dianggap mirip dengan Lautaro Martinez dalam gaya bermain. Allegri juga termasuk orang yang sangat menyukai pemain Argentina itu karena kemampuan adaptasinya terhadap lini serang dengan 2 atau 3 orang. Castro dinilai merupakan pemain yang cerdas dan mampu menghubungkan permainan, sementara gaya permainan Vincenzo Italiano membuatnya menjadi striker yang modern. Namun permintaan dari Bologna sangatlah tinggi, terutama karena mereka ingin mempertahankannya setidaknya 1 musim lagi. Tetapi minat dari Diavolo tampaknya telah cukup vokal untuk saat ini. Striker asal Argentina itu dinilai sempurna untuk mengisi lini serang Milan yang baru, tetapi setelah penampilan hebatnya jelas akan sulit membuat Rosso belum melunak. Pemain 21 tahun itu terus tumbuh dan beradaptasi dengan Serie A, tetapi musim lalu dia hanya mencetak 8 gol dan musim ini hanya 7 gol. Jadi tampaknya dia bukanlah nomor 9 yang dicari saat ini. Giovanni Malago masih terlihat malu-malu saat ditanya tentang potensi Massimiliano Allegri latih tim nasional Italia. Malago adalah mantan presiden KONI yang dinominasikan oleh Lega Calcio Serie A sebagai kandidat pemilihan presiden FIGC. Kemungkinan besar ia akan mengambil alih kursi yang ditinggalkan Gabriele Graffinya, dan oleh karena itu dia akan bertanggung jawab mencari pengganti Gennaro Gattuso. Dalam sebuah wawancara bersama Il Foglio di San Siro, Malago ditanya tentang rumor yang menghubungkan Allegri dengan pekerjaan di kursi kepelatihan Azzurri. Berikut komentar calon presiden FIGC itu disampaikan melalui Milan Press. Jika saya mengatakan sesuatu yang kurang lebih, semuanya akan dieksplorasi. Saya tidak akan menjawab apa-apa, dan percayalah, saya belum berbicara dengan siapapun, ungkapnya. Matteo Gabbia menjelaskan bahwa Massimiliano Allegri adalah pelatih yang bagus dan harapan baiknya untuk seluruh skuad AC Milan. Gabbia diwawancarai terkait berbagai topik, mulai dari pemulihan pasca operasi hingga tujuan klub untuk sisa musim ini. Berikut beberapa komentar produk Akademi Rossoneri itu disampaikan melalui Milan News. Saya merasa lebih baik. Saya mengalami masa-masa yang cukup sulit, terutama karena ini adalah operasi pertama saya. Ini juga merupakan waktu untuk mengenal tubuh saya, dan saya telah meningkatkan beberapa aspek kesehatan fisik saya. Saya pikir ini normal. Ada saat-saat dalam setahun ketika
Anda bisa berjuang dan hasilnya tidak datang seperti dulu. Anda harus pandai tetap tenang dan berpikir jernih dan memiliki kekuatan yang dimiliki juara hebat. Dan yang saya maksud adalah juara hebat seperti pelatih kami. Liga Champions sangat penting. Bekerja sama untuk mencapai tujuan ini adalah obsesi seluruh tim. Kami harus memikirkan tujuan ini dan mencapainya bersama. Sangat penting bahwa Milan berada di Liga Champions. Tahun lalu sangatlah sulit. Ini adalah keinginan dari seluruh tim, bukan hanya saya. Kami semua senang dengan pelatih dan berharap dia bisa bertahan bersama kami untuk waktu yang sangat lama. Tapi sekarang yang paling penting adalah hasilnya. Ini yang menentukan segalanya. Kami harus mengikutinya dan memberikan segalanya 100%, maka semuanya akan berhasil. Kami selalu mendapatkan dukungan besar dari para penggemar. Kami memiliki beberapa malam yang luar biasa baik di kandang maupun di tandang. Jelas bahwa ketika Anda kalah dalam pertandingan seperti hari Minggu lalu, itu normal bagi mereka untuk mencemooh kami, ungkapnya.